Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Gimana puasanya anak-anak? Masih lancar? Siapa yang nggak puasa? Ayo jujur sama Budia. Semoga anak-anak kelas 3 Budia semuanya puasa. Oke. Nah, hari ini seperti yang udah Budia jadwalkan atau Budia bagi, kelompok hari ini yang dapat materinya adalah anak-anak yang dapat shift PJJ atau BDR. Jadi disclaimer dulu, atau disclaimer tuh kayak catatan. Jadi materi yang kalian dapatkan itu adalah materi yang sama dengan anak-anak yang melakukan simulasi. Jadi jangan ada yang mikir dan nanti mikir gini, kita dapat tugasnya banyak. Kenapa banyak? Karena biar sama dengan yang dapat di kelas. Begitu. Oke. Langkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu dapat terserap dengan maksimal dan barokah. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa, selesai. Oke. Next. Nah, silakan kalian buka buku paket dulu halaman 154. Ayo dibuka dulu. Sudah? Oke, akan Budia terangkan. Jadi di soal halaman 154 itu soalnya ada 6. Tapi karena anak-anak yang melaksanakan simulasi itu jumlahnya ada 9 dan mereka yang melaksanakan simulasi itu harus maju satu-satu ke depan, yang notabene soalnya kurang 3, kalian pun juga akan mendapatkan soal yang sama, yaitu jumlahnya 9. Oke. Hari ini siswa yang PJJ atau BDR adalah siswa BDR. Ada Randi, beri absen dulu ya. Ada Nafla, ada Salwa, ada Reza, ada Zahra, ada Farah, ada Tias, ada Fitri, dan ada Danish. Oke, ke-9 anak ini akan mengerjakan soal yang Budia tambahi. Ini halaman 154 tuh ada A, B, C, kemudian D, E, F, G, H, I. Jadi ini soal tambahannya, nanti silahkan kalian screenshot juga bisa. Oke. Next. Oke, silahkan lanjut kalian buka buku paket halaman 161. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi secara lebih cepat dan mudah. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, ataupun komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Tambahan Telegram. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna berusia 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, maka diperlukan pendampingan orang tua. Oke, di sini dia akan bahas tentang kata-kata 13 tahun. Oke, jadi untuk kalian sudah punya handphone dan punya sosial media, biasanya ketika mendaftar itu harus punya, biasanya pilihannya ada 2, menggunakan Gmail atau Google nomor. Enggak sih, Gmail ya, pakai Gmail, bener Gmail. Ya lupa, maaf. Oke, jadi Gmail ini tuh seperti surat izin. Kan pakai Twitter, pokoknya sosial media yang Budia sebutin kemarin itu, ketika mendaftar harus pakai Gmail. Surat izinnya tuh apa? Ya Gmail ini. Kalau kalian belum punya surat izin alias Gmail, kalian belum boleh pakai sosial media tersebut. Pasti ada yang bilang, Budia bohong, aku aja bisa. Oke. Berarti kalian pakai handphonenya HP orang tua
atau nebeng. Ketika kalian punya HP sendiri pun harus connect ke email atau Gmail, sama ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau ketika handphone kalian hilang, banyak data di handphone tersebut, data tersebut itu akan disinkronkan ke email. Begitu ya, makanya penting kalian yang punya handphone itu harus punya yang namanya email. Oke. Next. Nah, berdasarkan teks halaman 161, silakan kalian tentukan kalimat utama setiap paragrafnya. Ketika kalau kalian mengerjakan dibuat seperti ini tidak muat, dibuat ke bawah juga nggak apa-apa. Jadi nanti diisi kalimat utama paragraf pertama, kalimat utama paragraf kedua, kalimat utama paragraf ketiga, kalimat utama paragraf keempat. Oke. Ingat, kalimat utama itu terletak di mana? KU. Kalimat pertama paragraf di setiap paragraf. Ingat ya, jangan sampai lupa. Oke. Next. Nah, silahkan kalian buka buku paket halaman 163. Budi akan bacakan. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang, siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama, ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan, hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Oke, di sini Budia akan fokus membahas tentang yang namanya pendapat. Ini mana ini pointernya? Oke. Jadi setiap sosial media yang kalian punya, nih ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube. Itu pasti ada yang namanya kolom komentar. Nah, kolom komentar ini adalah tempat di mana orang mencurahkan ketidaksetujuannya dan kesetujuannya. Ketika kalian ngepost sesuatu, ada yang setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Di sini yang namanya perbedaan apa? Perbedaan pendapat. Nah, ini perbedaan pendapat. Alangkah baiknya, ini dia saran ya. Advice. Kalau kalian main sosial media, itu alangkah baiknya komentar yang sifatnya tidak setuju itu kalian rem. Karena apa? Nah, komentar yang tidak setuju ini tuh biasanya yang menimbulkan perpecahan. Nah, karena apa? Ini akan menimbulkan pertengkaran untuk orang-orang yang setuju. Gitu. Kalian pernah dengar istilah yang namanya hate comment? Atau bahasa Indonesia-nya adalah komentar jahat. Nah, dihapus dulu. Oke. Komentar jahat. Nah, kalian kan masih kecil. Kalau kalian bermain sosial media, itu alangkah baiknya komentar kalian, ketikan kalian itu kalian jaga. Karena apa? Komentar jahat ini kalau menyinggung perasaan orang yang kalian komen, itu akan bisa dilaporkan. Pernah dengar kasusnya kan? Banyak kok kasus orang-orang, bahkan anak-anak kecil itu kemarin itu dilaporkan karena apa? Hate comment-nya itu karena mereka belum bisa bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Jadi kalian tuh misalnya ngatain orang, entah siapa deh nanti di Facebook atau di Instagram. Nah, yang kalian katain tuh nggak terima. Nah, kalian tuh dicari. Kok bisa dicari ya, Bu? Ya bisa. Lewat apa? Emailnya dicari. Zaman sekarang bermodalkan email aja pun rumah kalian bisa dicari loh. Jadi tolong hati-hati ya ketika kalian melakukan
kunjungan atau menggunakan sosial media itu hati-hati, komentarnya dijaga, omongannya dijaga, biar apa? Biar tidak menyakiti orang lain dan biar tidak memicu pertengkaran dan memicu perpecahan, karena nggak setiap orang tuh bisa menerima komentar kita. Baik itu yang setuju loh, setuju pun belum tentu diterima, apalagi komentarnya nggak setuju. Oke, jadi pesan, hati-hati dalam berkomentar. Oke, next. Oke, dari jadi gini. Aduh, mana ini? Pennya mana pennya? Yang namanya orang bisa menerima perbedaan, pasti akan ada ininya, impactnya, atau apa namanya, ciri orang yang bisa menerima perbedaan tuh dia sifatnya kayak apa. Nah, di sini ada beberapa, ini ada 10 ada 10 kotak ini adalah kumpulan dari sifat yang orang yang bisa menerima perbedaan dan yang tidak bisa menerima perbedaan. Nah, dari ke-10 ini acak ya, ini Budia nggak menentukan mana yang perbedaan ya, orang yang bisa menerima perbedaan, mana yang tidak bisa menerima perbedaan. Jadi tugas kalian adalah nanti di screenshot dulu ya. Tugas kalian adalah nanti, nah silahkan bikin di sini di buku 2 kolom, kanan dan kiri untuk akibat baik atau akibat baik dari orang yang bisa menerima perbedaan, akibat tidak baik bagi orang yang tidak bisa menerima perbedaan, atau ini sifat yang ditimbulkan orang yang bisa menerima perbedaan. Kemudian ganti deh, sifat akibat bisa menerima perbedaan. Ini kolom yang kiri ya, sedangkan yang kanan adalah sifat akibat tidak bisa menerima perbedaan. Silahkan kalian tentukan. Ini kan masih acak tadi ya, jadi dimasukin tuh, dipisah-pisah, yang kanan yang tidak bisa menerima, yang kiri yang bisa menerima. Nanti kalian tulis, oh yang kiri yang ini, yang kanan yang itu. Oke, nanti dikirim ke Budia. Sama kok, yang di kelas juga akan mengerjakan hal ini. Jadi kalian jangan rasa, Budia tugasnya hari ini banyak banget, karena menyesuaikan yang simulasi juga. Oke, next. Bentar. Oke, sekarang kalian buka buku paket halaman 166. Sudah. Sebentar. Dia nggak ngeblank. Oke. Jadi di sini ada soal. Kemarin kita sudah bisa menghitung keliling ini menggunakan satuan yang tidak baku. Satuannya apa kemarin? Satuan tidak baku. Kemarin ada satuan tidak baku, itu istilahnya kemarin adalah persegi satuan. Oke, ini satuan tidak baku ya. Kalian karena sudah menghitung yang namanya panjang. Nah, yang namanya panjang itu satuannya adalah menggunakan satuan panjang juga. Nah, hari ini kalian akan mengenal satuan panjang, yaitu sentimeter atau disingkat cm. Sentimeter. Oke. Sampai sini jelas ya, satuan panjang yang kalian kenal adalah sentimeter. Oke. Nah, ini ada gambar di sini. Ini Budia gunduli. Kita pindah ke atau fokus ke sebelah kanan. Sudah? Oke. Kalau kemarin itu kita hitungnya perluas gini, itu perluas ini namanya satu satuan persegi. Oke? Karena kalian sudah mengenal satuan panjang yaitu sentimeter, berarti setiap ruas ini itu 1 cm.
senti kedua berarti 1 senti lagi, senti ketiga. Di total ada berapa ruas di sini? 3 ruas. Karena 3 ruas berarti namanya 3 senti. Di sini ada 2 ruas berarti namanya 2 senti. Di sini ada 1 ruas berarti namanya 1 senti. Di sini ada 2 ruas berarti namanya 2 senti. Yang paling bawah ini ada 4 ruas berarti namanya 4 senti. Di sini ada 4 senti juga. Boleh dihapus dulu. Oke. Ingat di sini tadi akan ada 3 ruas berarti 3 cm, di sini 2 cm, di sini 1 cm, di sini 2 cm, di sini 4 cm, di sini 4 cm. Soal misalnya, soal tentukan keliling bangun C. Ingat, kalian sudah menggunakan satuan panjang alias menggunakan cm. Kita hitung 3 cm ditambah 2 cm ditambah 1 cm ditambah 2 cm ditambah 4 cm ditambah 4 cm. K bangun keliling bangun C sama dengan 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 8, 16 cm. Jadi keliling bangun C adalah 16 cm. Seperti itu ya nanti cara mengerjakannya di jumlah per sisinya. Jadi gini, kita harus tahu dulu nih sisinya ada berapa. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian jumlah berdasarkan total panjangnya. Oke. Nah, silakan dibuka soal halaman berikutnya. Ini ada soal. Jadi ini dikerjakan, nanti jangan lupa dikirim ke Budia. Oke. Jadi tugasnya ini tugas keberapa ya? Sebentar. Ini tugas ketiga. Jangan lupa ditulis tugas ketiga gitu ya. Tugas ketiga. Terus tugas keempat. Aduh, TG4. Ini TG2 ya. Maaf tadi salah. Tugas 2, TG2. Kemudian ini mana pointernya kok hilang? TG1. Tugasnya ada 4, ding. Ini tugas ke-4. Pokoknya tugasnya ada 4 ya. Total tugas ada 4. Jadi jangan lupa dikerjakan, nanti dikirim ke Budia. Tugasnya hari banyak nggak apa-apa, yang penting kalian bisa belajar dengan maksimal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.